Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dengan materi konsep diversifikasi, diversifikasi bisnis, fokus bisnis, dan kreativitas bisnis. Anggotanya ada Kak Eka Ramadhani, Kak Putri Cahyani, Kak Ibanes Nuradi, Pak Muhammad Rafid Ilham, saya sendiri sebagai moderator Azanul Fauziah, dan yang terakhir Kak Nurini Miftaudana. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Putri. Dipersilahkan. Baik, materi yang akan dibacakan tentang diversifikasi. Diversifikasi adalah kegiatan atau tindakan untuk membuat suatu menjadi lebih beragam atau tidak terpaku hanya pada satu jenis saja. Di dalam dunia bisnis, diversifikasi seringkali diidentikan dengan ungkapan tidak menaruh telur di dalam satu keranjang. Pada dasarnya, diversifikasi produk merupakan salah satu strategi yang penting di dalam meningkatkan volume penjualan. Menurut Pendi Ciptono, diversifikasi adalah suatu upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Selanjutnya, diversifikasi dapat dilakukan melalui tiga cara. Yang pertama ada diversifikasi konsentris, di mana produk-produk baru yang diperkenalkan memiliki kaitan atau hubungan dalam hal pemasaran teknologi dengan produk yang sudah ada. Yang kedua, diversifikasi horizontal, di mana perusahaan menambah produk-produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang sudah ada, tetapi dijual kepada pelanggan yang sama. Kemudian yang terakhir ada diversifikasi konglomerat, di mana produk-produk yang dihasilkan sama sekali baru tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada dan dijual kepada pelanggan yang berbeda. Selanjutnya dilanjut Kamita. Selanjutnya yaitu ada tujuan diversifikasi. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan bila pasar atau produk yang ada telah mencapai tahap kedewasaan, menjaga stabilitas dengan jalan menyebarkan risiko fluktuasi laba, meningkatkan kredibilitas di pasar modal. Selanjutnya, untuk menghindari ketergantungan terhadap suatu barang atau produk tunggal yang beredar di pasar. Selanjutnya, memenuhi keinginan konsumen yang belum puas, meningkatkan daya tarik atau minat konsumen, menambah omset penjualan, meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, mencegah kebosanan konsumen. Selanjutnya yaitu diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha adalah perluasan yang dilakukan pada suatu usaha, baik itu dari sisi opsional maupun produksi. Tujuan utama dari diversifikasi usaha adalah untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan keuntungan lebih. Di samping itu, diversifikasi usaha dinilai efektif untuk mengurangi resiko bisnis dengan cara memperluas pasar melalui penyediaan produk yang bervariasi dengan menargetkan segmen pasar yang bervariasi. Usaha pun dapat berpeluang untung lebih banyak. Ini merupakan untuk antisipasi dari kemungkinan penurunan profit di segmen tertentu. Jadi, jika permintaan atau demand turun di segmen pasar tertentu, keuntungan dari penjualan variasi produk lain masih dapat menutupi kerugian tersebut. Selanjutnya diversifikasi usaha. Yang pertama itu menemukan segmen pasar baru, mendapatkan target konsumen baru, memenuhi kebutuhan konsumen, menjadikan usaha tetap eksis sekalipun sudah ada sejak lama, mengurangi risiko bangkrut, menguatkan identitas brand, mempertahankan pendapatan dan pertumbuhan yang stabil. Selanjutnya itu ada fokus bisnis.
Fokus bisnis adalah strategi yang menekankan pada kegiatan atau aspek tertentu dalam bisnis dengan tujuan untuk mencapai kesuksesan dan pengembangan yang lebih efektif. Fokus bisnis modern berbeda dengan bisnis lama yang lebih mengutamakan keuntungan cepat dan penjualan produk. Bisnis modern lebih menekankan pada kualitas produk dan hubungan dengan pelanggan untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Kreativitas dalam berbisnis. Dalam membangun bisnis, kita juga dituntut untuk berpikir kreatif karena di zaman yang modern ini, persaingan bisnis makin besar, masalah yang kita hadapi juga semakin beragam. Jadi kita akan dihadapkan pada masalah yang membuat kita harus berpikir lebih kreatif dibanding pesaing bisnis kita. Tetapi masalahnya adalah kebanyakan orang berpikir bahwa diri mereka tidak kreatif. Padahal itu hanya persepsi mereka saja. Sebenarnya semua orang kreatif, tetapi tergantung dari diri kita sendiri. Kreativitas sama seperti keahlian lainnya. Jika kita sering melatihnya, tentu kita akan menjadi lebih kreatif. Kreativitas bisnis adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan inovatif yang dapat menghasilkan nilai tambah dalam suatu usaha. Ini mencakup berbagai aspek seperti 1. Berpikir positif, harus berpikir positif dan dilarang berpikir negatif. Semakin kita berpikir positif, kita akan semakin percaya diri dan optimis dalam menghadapi hal yang ada, sehingga kita akan semakin kreatif dalam mencari solusi permasalahan yang ada. 2. Selalu bertanya. Kita juga harus berlatih untuk menjawab sebuah permasalahan atau pertanyaan dari sudut pandang yang berbeda. Dengan semakin banyak kita bertanya dan membuat pertanyaan, maka kita akan semakin terpacu untuk semakin kreatif mencari solusinya. 3. Take action. Kita harus bertindak, terus bergerak dan menyibukkan diri. Lalu tentukan prioritas tujuan kita. Semakin cepat dan semakin jelas tujuannya, maka kita akan semakin kreatif. Dalam mencari tujuan kita juga akan semakin banyak memiliki energi dan waktu untuk belajar. Semakin banyak belajar, maka semakin cepat kita mengembangkan kapabilitas diri kita dan mencapai sesuatu yang lebih baik. Baiklah, saya lanjut. Yang keempat ada mencari sudut pandang yang lain. Salah satu latihan untuk mengasah kreativitas kita adalah dengan mencoba memandang segala sesuatu dari perspektif lain yang sama sekali baru. Misalnya kita membayangkan sebuah pensil, lalu kita membayangkan fungsi pensil tersebut selain buat menulis seperti makan, tusuk konde, dan lain-lain. Yang kelima ada mencari informasi sebanyak-banyaknya. Salah satu kunci kreativitas adalah penguasaan informasi. Contohnya jika kita ingin menggambar dengan warna ungu dan cat warna ungu kita habis, kita sudah mempunyai informasi seperti bisa mencampur warna biru dan merah untuk menjadi ungu. Tentu itu akan sangat bermanfaat. Yang terakhir itu ada disiplin. Kata disiplin di sini dimaksudkan untuk diri sendiri. Kita harus memaksa diri kita untuk menyelesaikan proses melatih kreativitas kita dan kita melakukannya dengan target yang tertentu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.